Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliqal khatimi lima sabaqqa Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita tujukan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Rasulullah SAW dan kepada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, kerabat beliau, zuriat beliau, dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari yaumil kiamah nanti. Alhamdulillah, pada hari malam kita akan membuat sebuah video yang mana kita akan bincang-bincang di dalam video ini tentang membicarakan surah Yasin. Nah, bagaimana kita membaca surah Yasin ini dengan memakai makra. Nah, jadi surah Yasin ini ada beberapa makra. Kita lihat nanti ada beberapa makra di dalam surah Yasin ini. Dan pada setiap makra itu kita boleh berhenti atau istirahat, baik istirahat untuk sebentar ataupun istirahat untuk jangka panjang. Misalnya berapa waktu lagi baru kita sambung lagi. Misalnya kita baca habis maghrib satu makra, nanti kita sambung lagi misalnya waktu isya, kemudian kita sambung lagi waktu subuh. Jadi kita lihat saja ada berapa makra di dalam surah Yasin ini. Makra yang pertama itu dari ayat yang pertama, ayat ke-1 dan berakhir pada ayat ke-12. Berarti ini makra pertamanya terdiri dari 12 ayat. Kemudian dari ayat yang ke-13 sampai kepada ayat yang ke-32, nah berarti ada kurang lebih 20 ayat lah yang kedua ini. Nah, ini satu makra lagi. Jadi kalau kita membaca surah Yasin misalnya dari ayat yang pertama tadi, ayat ke-1 sampai ayat yang ke-12 kita berhenti. Nah, misalnya habis maghrib berhenti, nanti habis isya kita sambung lagi dari ayat yang ke-13 sampai kepada ayat yang ke-32, nah satu makra. Kemudian boleh berhenti lagi di situ. Nanti kita sambung lagi sampai berakhir pada ayat 51, dari 32 sampai 51. Nah, nanti kita sambung ayat 50, nanti kita sambung pada 51 dan berakhir lagi pada ayat 67. Nah, makranya. Kemudian dari 67 itu 68 sampai kepada ayat terakhir, yaitu ayat 83. Berarti ada berapa makra kita hitung? Ada 1 makra, 2 makra, 3 makra, 4 makra. Nah, 5 makra dengan 5 akhir yang terakhir. Nah, jadi ada beberapa kali tempat kita untuk berhenti atau istirahat jika mana kita membaca surah Yasin ini kita anggap bacaan surah Yasin ini surah yang cukup panjang sehingga memerlukan waktu yang cukup lama, sehingga kita bisa menggunakan makra ini dengan membaca itu lalu kita berhenti, nanti kita sambung lagi di lain waktu. Nah, inilah gunanya kita memahami tentang makra-makra Al-Quran ini supaya kita bisa membagi-bagi bacaan agar memudahkan bagi kita untuk mengamalkan surah-surah Al-Quran. Kalau kita kada paham, misalnya kita beranggapan surah Yasin itu harus dibaca dari ayat yang pertama sampai ayat ke-80 tanpa boleh berhenti, tanpa boleh diputus-putus. Nah, lalu kita merasa panjang lalu berat untuk membacanya. Kalau kita sudah tahu bahwa surah tadi bisa saja dibagi-bagi asal sesuai dengan pembagian makra, nah lalu kita mudah melakukannya. Itu pembahasan kita yang pertama dalam bincang-bincang kali ini. Nah, kemudian di dalam surah Yasin ini ada lagi yang juga perlu kita bahas. Nah, di sini ada ngarannya sakatah. Nah, sakatah ini bagaimana cara membacanya? Yaitu membacanya dengan berhenti
sebentar tanpa membuang napas yang lama dan mengambil napas yang baru. Yaitu adanya pada bukan pada ayat yang ke-51. Ayat yang 51 yaitu pada kalimat mimmarkadina. Nah, mimmarkadina hajama wada'ar rahmanu wa sadaqal mursalun. Nah, di situ mimmarkadinanya itu kita berhenti sebentar, tetapi tidak membuang napas yang lama dan mengambil napas yang baru, tetap dengan satu napas yang pertama. Jadi kita baca satu ayat ini dari awal sampai akhir itu dengan satu napas, dan di situ tadi di mimarkadina tadi kita berhenti sebentar, dan naknya itu jangan dipanjangkan karena naknya itu bukan matabi. Karena kita biasa melihat kalau nyangka itu nak kayak itu nun pakai alif itu baris di atas, kita tahu bahwa itu adalah matabi, tapi itu bukan matabi karena di situ ada saktah, jadi kada ada matabi, jadi nanya kada boleh dipanjangkan, pendek saja. Kemudian kita baca, setelah baca pendek saja lalu berhenti sebentar, tapi tetap dalam napas yang ada, tidak membuang napas seperti wakaf biasa. Kalau wakaf biasa kita bernapas, kita buang napas yang lama, lalu kita mengambil napas yang baru, ini kada, tetap dalam satu napas yang sudah ada. Nah, ini pembahasan kita yang kedua setelah kita mempelajari tentang masalah makra tadi. Kemudian di sini ada kalimat, nah biasa orang baca kalau di kampung-kampung itu bacanya kayak ini, salamun qawlam mir rabbir rahim. Nah, kayak itu orang kampung biasa membacanya. Nah, kita mengikuti aturan membaca. Di sini ada tanda wakaf. Nah, itu tanda wakaf, wakaful aula, artinya berwakaf itu lebih utama daripada diteruskan. Walaupun bacaan diteruskan seperti bacaan yang kita baca tadi itu kada salah, tapi yang lebih baiknya kita di situ berwakaf karena kita menghormati wakaf dan juga mengamalkan wakaf, mengamalkan juga adab. Karena orang yang membaca Al-Quran itu tanpa mengikuti tanda-tanda wakaf itu boleh dikatakan kurang adab. Nah, jadi kalau kita ingin memperbaiki adab kita dalam membaca Al-Quran, kita akan berhenti bila mana di situ tanda wakafnya lebih baik berhenti, dan kita akan terus apabila tanda wakafnya lebih baik diteruskan. Nah, ini itu adalah merupakan adab dalam membaca Al-Quran tadi. Terus salamun ini kalau kita baca dengan bacaan berwakaf, salamun. Nah, itu salahnya itu kalau diwasal kan jelas matabi, menyanga 2 harkat. Tapi kalau kita berwakaf maka dia akan menjadi mat arid li sukun, yang berarti panjangnya boleh 2 harkat, boleh 6 harkat. Salam 2 harkat, salam 4 harkat, salam 6 harkat. Nah, wakaf di situ lalu baru disambung lagi. Jadi di situ ada satu ayat tapi ada tanda wakaf sesudah kalimat salam. Nah, ini lebih utama kita berwakaf daripada kita teruskan, sekalipun diteruskan itu kada salah. Karena kita di sini ingin mengamalkan wakaf. Kita ingin di sini memperbaiki adab dalam membaca Al-Quran. Nah, sekiranya inilah yang kami sampaikan. Video kali ini kita berbagi-bagi pendapat, berbagi-bagi pengalaman. Mudah-mudahan video kami ini ada manfaatnya dan ada faedahnya bagi diri kami pribadi dan juga bagi kawan-kawan yang mengikuti video kami ini. Sekiranya ini yang kami sampaikan, dan jika ada kekurangannya atau keluputannya mohon maaf. Itu adalah kejahilan daripada kami. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.